Sebuli atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala SMP Negeri 1 Abung Sebuli. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMP Negeri 1 Abung Sebuli. Yang kami hormati Bapak Ibu calon guru penggerak, yaitu Bapak Haryadi Husodo Eskom dan Ibu Yeni Dasari SPD. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat-Nya lah pada kesempatan hari ini kita dapat hadir untuk mengikuti kegiatan pengimbasan aksi nyata modul 1.4 budaya positif calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Lampung Utara SMP Negeri 1 Abung Sebuli. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Allah Habibana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah akan kita dapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Silakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu hadirin, acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Kepala SMP Negeri 1 Abung Sebuli, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Wakil Kepala SMP Negeri 1 Abung Sebuli. Yang kami hormati Ibu Haryadi SPD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya pada kita semua dalam acara pengemasan aksi nyata dari CGP Angkatan 11 tahun 2024 SMP Negeri 1 Abung Sebuli. Semoga kita yang hadir pada hari ini selalu diberikan rahmat dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak lupa juga kita sambut agungkan
kepada Nabi besar kita Muhammad SAW, agar atau harapan kita di hari yang akhir nanti kita mendapat syafaatnya. Baik Bapak Ibu semuanya, dalam kesempatan ini saya akan mewakili kepala sekolah ya, untuk mendukung kegiatan dari JGP sekolah kita, yaitu Ibu Yeni Dasari SPD dengan Pak Haryadi Husodo Eskom. Nah, harapan saya JGP Angkatan 11 ini dari dua rekan kita, yaitu Bapak Haryadi Husodo dan Ibu Yeni Dasari SPD ini, harapan saya semoga mereka berdua lebih giat melaksanakan kegiatan runtun apa saja yang dilaksanakan dalam CGP ini, sehingga bisa berkolaborasi dengan teman-teman di SMP sini ya Ibu ya. Bagaimana caranya untuk menghimbau mereka, mengajak mereka berkolaborasi sehingga untuk menumbuhkan inovasi inovatif dari Bapak Ibu, memancing minat mereka supaya teman-teman juga bisa menjadi CGP seperti Bapak Ibu berdua ya, dan sehingga memberi motivasi kepada mereka sehingga mereka bisa, atau kalian semua bisa membangun budaya di sekolah kita ini, terutama dalam lingkungan SMP ini, budaya yang positif untuk membangun SMP kita ini bagaimana kedepannya maju. Alhamdulillah atau syukur kalau semua kita guru di sini bisa menjadi CGP, bahkan PP atau pengajar penggerak. Saya telah CGP dan sebagai pengajar penggerak. Mudah-mudahan kalian berhasil dan sukses, bisa terorbit, bukan hanya sampai CGP saja ya. Harapan kita bisa mengembangkan ilmu yang kalian dapat dari CGP itu, tidak hanya menjadi guru di sini, mungkin kalian lepas, tetapi bukan lepas yang tidak baik, lepas dari sekolah ini, keluar dari sekolah ini mungkin menjadi punya posisi di tempat yang lain, gitu ya. Itu harapan ya, untuk membawa nama baik sekolah ini ya. Semoga semuanya bisa berhasil atau berjalan dengan sukses ya. Ya, saya rasa ini saja dukungan kami, dan saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan diimami oleh Ibu Ratna Sendari. Kepada beliau kami persilakan. Marilah Bapak Ibu, untuk memulai acara ini kita sama-sama membaca kitab agar berjalan dengan lancar acara ini, dan agar Bapak Ibu Yeni Dasari dan Bapak Haryadi Husodo bisa mengembangkan ilmunya di sekolah ini, serta bisa bekerja sama dengan dewan guru yang lain dan menularkan ilmunya kepada guru-guru yang ingin ikut menjadi guru penggerak. Marilah kita mulai bersama-sama membaca kitab, yaitu Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma innaka ta'lamu an hadil qulub qad ijtama'at 'ala al-habatik wa taqat 'ala ta'atik wa tawahadat 'ala ba'datik
wa tawahadat ala dawatik wa ta'ahadat ala nasrati syariatik fawasiti wa himarobika tahawa adil mudaha wa hadiha subulaha wa mlahadi nurika ladinayah wa syurah subulaha bi faidil iman bika wa jamili tawakkuli alika bi ahliya bi makhfiratika wa ahliya bi ta'ala yahmunin Allahumma gfirli dunubi wa liwalidayya wa kama rabbayani shaghira Kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka man tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadika khairu innaka ala kulli syai'in qadir tuliju layla fil nahari wa tuliju nahara fil layl wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tarzuqu man tasya bi ghairi hisab Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min ladunka rahmah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu acara inti pemaparan materi oleh calon guru penggerak sekaligus diskusi dan tanya jawab. Kesempatan pertama akan disampaikan oleh Ibu Yeni Dasari SPD. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun. Ya Bu. Apa kabar semuanya Ibu Guru? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Terima kasih hari ini sudah memberikan kesempatannya untuk undangan dari kami, dan itu tugas kami calon guru penggerak angkatan 11, yaitu yang pertama saya itu Yeni Dasari, kemudian rekan saya Hari Husodo, kemudian ini adalah tugas kami calon guru penggerak angkatan 11 tentang pengibasan aksi nyata modul 1.4 budaya positif calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Maluku Utara. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita mulai materi, kita ice breaking dulu ya, biar semangat, karena sudah mulai mengantuk sepertinya. Ya? Oke, berdiri. Minta Bapak Ibu dulu, mohon berdiri.
digoyang-goyang, digoyangkan. Ayo semangat, diputar-putar, peganglah bahu, tangan diputar-putar, peganglah lutut, digoyang-goyang, digoyang-goyang, diputar, diputar ke atas, diputar-putar, bawah, diputar-putar, diputar ke kanan, diputar-putar, diputar ke kiri. Tarik nafas. Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah istrinya. Semangat ya, siang ini ya, walaupun panas, ngantuk, tetap semangat. Semangat. Baiklah, sudah ice breaking-nya, kita mulai materi saja. Tentang materi yang saya sampaikan, yaitu sini pengibasan aksi nyata modul 1.4 budaya positif calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Lampung Utara SMP Negeri 1 Abung Semuli. Perkenalkan, saya Nida Sari, calon guru penggerak, dan rekan saya Hadiani Usodo. Kemudian kami didampingi oleh fasilitator Bu Yunita Sari dan Bapak Wiji Nugroho sebagai fasilitator. Kemudian kami juga didampingi oleh Ibu Siti Umaidah sebagai pengajar praktik dari Bapak Musodo. Kemudian Ibu Hartini Apriyanti dari PP saya, Bu Hartini Apriyanti, pengajar praktik. Baik, selanjutnya di sini ada tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Di sini tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Baik sebagai anggota masyarakat, oleh sebab itu pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya atau bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi kita sebagai guru harus menuntun anak-anak, kemudian dari kodrat zaman dan kodrat alam, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya di sini ada materi yang kami sampaikan, yaitu ada 6 konsep inti dari budaya positif. Yang pertama adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kedua keyakinan kelas. Yang ketiga segitiga restitusi. Yang keempat teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang keenam 5 posisi kontrol. Baiklah Bapak Ibu, yang saya sampaikan pada siang ini yaitu ada 3. Yang pertama kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia di sini adalah kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Baik, selanjutnya di sini ada 5 kebutuhan
dasar manusia, Bapak Ibu. Yang pertama adalah bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, kemudian kebebasan, yang selanjutnya kesenangan. Yang pertama yang bertahan hidup itu adalah makanan, kemudian pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatannya. Jadi sebagai murid kita harus di kehidupan sehari-hari dia itu ya sebagai kita juga kita harus punya absorpsi ke makanan kan, kemudian berpakaian seperti kita juga lah anak-anak itu ya, kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Jadi di sekolah itu murid itu kita terima anak-anak dengan rasa kasih sayang gitu, kita rangkul anak-anak itu, kita tuntun bagaimana kodrat anak itu, kita tuntut kita sebagai guru, kita harus peduli kepada anak yang lebih baik lagi. Dan itu dirasa diterima itu diperdulikan, berbagi. Jadi anak-anak itu harus kita tanamkan berbagi kepada sesama teman atau sesama kita seperti itu. Kemudian kerjasama menjadi bagian dari dalam kelompok. Jadi kita tanamkan anak-anak itu bekerja sama, apalagi kita berkolaborasi. Jadi kan kita sesama teman, jadi saling berbagi pengetahuan, kemudian kita saling sharing seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga penguasaan. Penguasaan di sini ada harga diri, keinginan untuk dianggap, pemimpin berprestasi yang peduli didengar. Kemudian yang keempat tentang kebebasan. Sini kebebasan anak-anak itu kita lihat kemandirian mereka. Jadi kita tidak mencoba hal baru. Jadi mereka itu kita tanamkan mencari hal-hal baru yang mereka ada di dalam diri mereka seperti itu. Kemudian mampu mengendalikan diri arah dirinya. Kemudian selanjutnya yaitu kesenangan. Kesenangan di sini adalah bermain atau humor, antusias atau tertawa. Kita di sini sebagai guru kita harus mencari gimana sih diri anak itu biar dia belajarnya semangat. Apalagi kita ini seorang guru kan kita berpihak kepada murid sekarang ini, bukan berpihak kepada guru. Kalau dulu kan saya sebelum jadi guru penggerak juga dulunya berpihak kepada guru, bukan kepada pihak kepada murid. Jadi kita tahu gimana sih anak itu mengetahui apa perubahan mereka itu. Kita harus menggali kemampuan mereka. Kalau dulu saya sebelum jadi guru penggerak ini menuntut saya jadi istilahnya Bapak Ibu menonton ya, apa sih kita menjelaskan menonton. Jadi kita nih sekarang tidak boleh seperti itu. Kita harus menuntut bagaimana anak itu mencari kebebasan seperti itu. Selanjutnya next. Nah, di sini yang selanjutnya yang nomor 2 adalah pembentukan keyakinan kelas. Saya sudah pernah melakukan di kelas saya, di kelas 7G saya melakukan keyakinan kelas. Yang pertama itu kita melakukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Kemudian yang kedua berupa pernyataan universal. Yang ketiga dibuat dalam pernyataan positif. Maksudnya pernyataan positif ini kita buat kalimat-kalimat yang positif seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang keempat sedikit saja agar mudah diingat. Kita membuat keyakinan itu sedikit aja, tidak usah banyak-banyak. Jadi biar anak itu mudah diingat dan diterapkan di kelasnya seperti itu. Kemudian yang kelima, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Kemudian selanjutnya semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Di sini semua warga sekolah ini seperti guru BP, guru mapel, kemudian wali kelasnya kita libatkan seperti itu. Kemudian yang selanjutnya mendatangani seluruh siswa dalam keyakinan kelas.
Nah, ini contoh dari keyakinan kelas saya, kelas 7G. Ini foto, ada selanjutnya ada itu videonya. Kemudian di sini ibu buat kalian ada papan yang saya itu kalian menjelaskan apa yang ada di sini, kita sepakati atau kita memahami atau kita berkolaborasi dalam teman-teman yang lain, kita menyepakati supaya membantu dengan guru. Tadi ibu sudah membagikan ini kuota ini dan membagikan kertas seperti ini kalian buat. Tadi yang udah ini kalian tulis sepakat baru nanti ditempelkan di situ ya Naya.
sudah menyaksikan video saya tentang membuat keyakinan kelas di kelas 7G. Di situ juga nanti teman saya sudah membuat juga kelas 7A. Kalau semoga di kelas-kelas lain bisa diterapkan di kelas lain ya Bapak Ibu ya. Kemudian di sini ada contoh dari kesepakatan atau keyakinan kelas saya dari kelas 7G. Tadi kan sudah mendatangani. Jadi mereka harus sepakat, harus mematuhi yang kita buat tadi, keyakinan kelas tadi. Yang pertama, hadir tepat waktu. Jadi siswa itu harus hadir tepat waktu. Kemudian yang kedua, berpakaian rapi dengan sesuai dengan hari. Jadi berpakaian rapi, kemudian sesuaikan dengan hari-harinya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Biasanya kita kan berdoa sebelum pembiasaan kita kan berdoa, kemudian sesudahnya kan sudah kelas kita harus berdoa sesudah belajar. Kemudian yang keempat, menjaga kebersihan kelas. Kemudian saling menghormati, menyayangi dan bekerja sama. Nah, saling menyayangi dan menghormati itu anak didik kita tuh, murid kita itu kita harus saling menghormati, apalagi kita guru, mereka harus menghormati kita yang lebih tua atau sesama teman-teman atau rekan-rekannya seperti itu. Kemudian mengerjakan PR di rumah. Saya tidak, kalau di kelas saya kami sepakat tidak boleh mengerjakan PR di rumah. PR di sekolah maksudnya Bapak Ibu. Kalau di rumah kan itu harus dikerjakan di rumah. Jadi nggak boleh dikerjakan PR di sekolah seperti itu. Kemudian bersikap baik, ramah, sopan dan santun. Jadi di kelas-kelas saya itu mereka bersepakat harus bersikap ramah, sopan, santun seperti itu. Kemudian selanjutnya piket sesuai jadwal. Nah, mereka menerapkan piketnya itu sesuai jadwal. Karena ada anak yang tidak mau piket biasanya atau datang terlambat. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian baju seragam dimasukkan. Biasanya kalau sudah siang itu anak-anak itu kan baju dikeluarkan, alasan mereka gerah Bu, ya kan, sudah ngantuk Bu segala macam. Mereka jadi bajunya dimasukkan. Kemudian selanjutnya memperhatikan penjelasan guru saat jam pelajaran. Maksudnya di sini Bapak Ibu, memperhatikan penjelasan guru saat jam belajar. Biasanya anak-anak kita ini ada yang bermain. Nah, itu saya terapkan di kelas saya, kesempatan kami, keyakinan kelas kami harus meyakinkan, memperhatikan penjelasan seorang guru sedang menjelaskan, seperti itu Bapak Ibu. Next. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu segitiga restitusi. Di sini adalah segitiga restitusi ini suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Biasanya di kelas biasanya kita sering menemukan tuh anak yang tertidur di kelas, kemudian datang terlambat seperti itu. Jadi mereka harus mempunyai tanggung jawab di bagaimana harus mandiri dan bertanggung jawab seperti itu. Kemudian segitiga restitusi ini ada 3 Bapak Ibu, tentang menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Di sini ada video tentang segitiga restitusi, adalah kasus yang saya dapati di kelas, yaitu next. Masih penjelasan Bapak Ibu ya. Misalkan yang pertama tadi, menstabilkan tindakan yang salah. Ini dulu Mas, menstabilkan identitas. Ya, menstabilkan identitas. Yang pertama itu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Di sini ada kata-kata kita sebagai guru, kita ini sebagai manajer. Bisa juga sebagai pemantau. Nanti kita dibahas oleh Bapak Haryadi Sono tentang itu. Nah, ini adalah kata-kata tentang berbuat salah itu wajar. Kita nantinya kita
kita yang berbicara seperti itu. Kita tidak boleh yang istilahnya marah-marah, tidak boleh seperti itu. Kita harus menghadapi anak-anak itu harus lembut, harus ya. Nah tadi kata Bu Sundari harus kasih ya seperti itu. Yang itu kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu tahu biasanya tidak ada manusia yang sempurna. Pasti kita juga kan pernah berbuat salah kan Bapak Ibu? Ya sering kata Bu Sundari. Apa Bu Sundari? Contohnya? Contohnya kalau ada anak bercanda kita kayak emosi gitu. Ya seperti itu. Menjawab dengan bercanda atas pertanyaan kita. Ya, nggak jelas ya. Biasanya kita ini marah-marah nggak jelas ya Bapak Ibu ya. Karena kita terbawa emosi dari rumah, terbawa ke sekolah seperti itu. Biasanya menurut seperti itu ya menurut ya. Oh enggak menurut, hebat menurut berarti. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu juga pernah melakukan itu. Nah biasanya permasalahan itu saya juga pernah melakukan itu. Biasanya contohnya nih, saya kadang terlambat. Tapi nggak tiap hari ya Bapak Ibu. Kadang-kadang hal-hal tertentu aja saya terlambat biasanya. Tapi nggak setiap hari terlambat seperti itu. Kemudian Bapak Ibu tidak mau cari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kita ini mencari solusi dari permasalahan kita. Misalkan tadi terlambat, solusinya apa? Kita tanyakan kepada anak seperti itu. Gitu Bapak Ibu. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Berarti kita ini anak itu merasa apa ya? Maksudnya kamu berhak merasa begitu. Berarti kita ini juga memberikan kepada anak agar kita merasa pernah kita pernah menjadi merasakan seperti itu. Pintar Bu Nurul. Kita beri aku dulu untuk Bu Nurul. Kemudian selanjutnya validasi tindakan yang salah yang berdasarkan prinsip segitiga. Perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Di sini ada kata-katanya berbuat salah itu wajar. Kita sering juga sih kita berbuat salah ya kan? Wajar-wajar aja, tapi jangan seseringan ya Bapak Ibu. Oke? Semangat dong. Tuh, Bu Ayah lagi semangat loh. Ngantuk ya? Ya, selanjutnya tidak ada manusia yang sempurna. Ya, kita sebagai manusia tidak ada manusia yang sempurna. Ya, kita juga pernah berbuat salah kepada anak-anak. Tadi kata Ibu Sundari, kita kadang bawa masalah dari rumah ke sekolah. Jadi anak-anak jadi sasaran. Iya, itu tidak boleh lagi Ibu Sundari ya. Oke, Ibu Sundari? Oke. Kemudian ada lagi, Bapak Ibu juga pernah melakukan itu tadi. Kita pernah melakukan. Tadi sekarang lambat kan, kita pernah melakukan itu. Tapi nggak sering ya Bapak Ibu ya. Kemudian tidak mencari siapa yang salah. Bapak Ibu mencari solusi. Udah tadi ya ini ya. Udah ya. Lanjut. Pak dulu. Semangat dong Bapak Ibu. Semangat dong Bu Yanti. Ayo. Kemudian menanyakan keyakinan kelas. Di sini berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Maksudnya secara intrinsik itu kita dari dalam seperti itu. Kemudian ada kata-kata yang kita sampaikan kepada anak kalau ada masalah, apa keadaan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu ingin menjadi orang seperti apa, seperti itu. Next, standby dong. Nah, ini contoh dari penerapan segitiga restitusi saya Bapak Ibu. Ini tentang terlambat di sekolah ya.
Panggil. Hari ini kita berangkat sama Bapak. Lalu kita sekolah dan Bapak. Kira-kira jika kita berangkat dari jam 7.15 di sekolah, kita masuk jam 7.15. Apakah kita sudah datang tepat? Tadi dari anak yang berkasus. Ini adalah contoh disiplin positif yang setiap hari kita lakukan tentang 5S. Senyum, sapa, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Tadi sudah ya. Ini lagi contoh disiplin positif di sekolah tentang kegiatan rohis, kemudian tadi pengajian, ngaji, kemudian tadi pembiasaan seperti kita tadi sebelum belajar kita pembiasaan membaca surat pendek seperti itu Bapak Ibu. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Ayo Bu Desi mau nanya. Tadi Bu Yanida menjelaskan mengenai keyakinan kelas. Nah, sekarang yang saya ingin tanyakan, apa bedanya keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Kan selama ini kita mengenalnya peraturan kelas gitu. Nah, apa yang membedakan dari keyakinan kelas dan peraturan kelas? Terima kasih Bu Desi atas pertanyaannya. Kita diskusi ya Bapak Ibu. Di sini tadi bedanya antara peraturan kelas sama keyakinan kelas. Oke, saya menjawab kalau peraturan itu adalah sekolah yang membuat Bapak Ibu. Seperti yang di BP biasanya BP kan ada apa poin-poinnya, gitu kan Ibu Linda ya, ada peraturan itu sekolah yang membuat. Kalau keyakinan kelas itu kita sepakati. Kesepakatan dari anak didik kita sepakati dan barulah kita buatlah keyakinan kelas itu. Seperti itu Bu Desi. Sampai sini ada yang bertanya lagi? Bu Is? Maju Bu Is. Terima kasih Bu Yanida. Di sini saya akan mengajukan pertanyaan. Karena kan yang kita tahu itu setiap peraturan yang dibuat di kelas, jika melanggar itu langsung diberikan sanksi ya Bu ya. Nah, yang di sini yang ingin saya tanyakan, keyakinan kelas ini sama atau tidak dengan peraturan-peraturan yang sebelum-sebelumnya kita pahami? Jika anak melanggar, apakah diberi sanksi atau hukuman atau bagaimana Bu? Oh ya. Baik, Terima kasih. baik, terima kasih Bu Is.
Iis atas pertanyaannya. Di sini saya mencoba menjawab pertanyaan dari Bu Iis. Tadi kita kan sudah membuat keyakinan kelas. Kemudian apabila anak itu melanggar diberikan sanksi seperti itu Bu Iis ya. Apakah diberikan sanksi? Oh iya. Kalau di kelas saya atau saya pahami di sini kita tidak boleh tidak ada sanksi, tapi teguran. Sebuah teguran itu adalah merupakan sanksi yang sosial. Maksudnya di sini membuat anak itu sadar bahwa kita menegur anak itu sudah sanksi yang sosial, teguran itu sudah membuat mereka merasa bersalah seperti itu, Ibu Iis. Kita menegur anak itu sudah, oh saya berarti salah nih. Berarti dengan cara menegur anak itu biar anak itu tidak melakukan kesalahannya kembali. Dengan cara menegur saja. Menegur saja itu kan sudah melakukan apa ya? Ketekanan mereka. Ini ya. Dibaik ini Mas dulu. Ya izin Bu, ini menambahkan tentang pertanyaannya Bu Iis tadi. Bu Desi menambahkan untuk bedanya antara keyakinan kelas, ya, keyakinan dengan peraturan kelas. Kalau dianya pun tambahkan ya Bu ya. Kalau keyakinan itu dilakukan secara dua arah. Kalau peraturan itu satu arah. Artinya adalah kalau peraturan dibuat tanpa ada kesepakatan dari murid gitu. Tapi kalau dianya keyakinan kelas itu dua arah, kesepakatan antara murid dan guru, seperti itu keyakinan kelas. Dan kemudian dari Bu Iis, apakah nanti ada sanksinya juga? Kalau dalam budaya positif adalah bukan sanksi, tapi itu adalah konsekuensi. Nah, contohnya adalah misalkan tadi kita menyampaikan kepada anak membuat keyakinan kelas itu tidak menggunakan bahasa-bahasa yang negatif. Contohnya jangan, itu tidak boleh. Kemudian bahasa-bahasa misalkan tidak boleh membuang sampah tidak boleh membuang sampah. Nah, itu kalimat tidak, itu tidak boleh. Gunakan kata-kata yang lain gitu. Jangan tidak gitu. Karena secara psikologis itu tidak boleh. Itu. Terus kemudian mengenai bagaimana apakah sanksinya sama dengan, nah itu tadi itu kita kembalikan ada konsekuensinya. Kita tanyakan lagi ke siswa, ke murid kita, konsekuensinya bagaimana? Misalkan anak-anak ini sini kita sudah buat nih keyakinan kelas, kita sudah buat keyakinan kelas. Nah kira-kira kalau ini melanggar konsekuensinya apa nih gitu. Misalkan kalau di tempat saya mungkin ya ini gambarannya adalah yang melanggar ini ya, maka dia ikut istighfar, misalkan orang muslim ya, istighfar misalkan 30 kali misalkan seperti itu. Dia tidak menghukum tapi konsekuensinya. Jadi sudah sepakat. Terus kemudian misalkan contoh lagi kalau seandainya dianya tidak mengerjakan PR gitu misalnya. Nah, maka konsekuensinya adalah dia ikut piket berikutnya gitu. Misalkan hari ini dia bikin hari Senin nih, dia ikut piket berikutnya hari Selasa. Begitu kira-kira. Jadi tidak ada bahasa menghukum kalau tapi konsekuensinya gitu. Mungkin begitu saja tambahan, mungkin gitu Bu Iis. Oh iya. Itu tuh. Baiklah Bapak Ibu, itu tadi sudah pemaparan saya 3 poin tadi. Selanjutnya dilanjutkan oleh Bapak Haryadi Wisono. Ya Pak Ibu. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menutupnya dong. Bapak Ibu, izin ya, ini melanjutkan lagi tentang kegiatan kita. Ini minta waktunya ya Bapak Ibu ya. Wah ini Bapak nggak ada. Saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah,
izin Ibu menyampaikan alhamdulillahirobbilalamin. Bapak Ibu, izinkan saya untuk menyampaikan paparan atau penghibasan mengenai kegiatan kita tentang budaya positif pada modul 1.4 calon guru penggerak angkatan 11. Bapak Ibu tadi sudah diperkenalkan tadi oleh rekan saya sebelumnya, yaitu Bu Yeni Dasari, dan pada kesempatan kali ini izinkan saya memperkenalkan diri secara langsung. Nama saya adalah Haryadi Usodo, calon guru penggerak angkatan 11 dengan PP Bu Umay Siti Umaida, kemudian Bu fasilitatornya yaitu adalah Bu Yunita Sari. Oke Bapak Ibu, ini adalah kegiatan diseminasi modul 1.4 budaya positif, implementasi konsep-konsep inti dalam modul budaya positif di sekolah. Ya, silakan next. Terus kemudian ini tadi yang sudah dipaparkan oleh Bu Yeni Dasari, ya. Satu, dia disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan institusi, kemudian keyakinan kelas tadi sudah disampaikan oleh Bu Yeni Dasari, kemudian ada kebutuhan dasar manusia yang tadi tentang kasih sayang dan lain-lain, terus kemudian restitusi, 5 posisi kontrol nanti kita akan bahas bersama-sama, restitusi, segitiga restitusi yang tadi sudah disampaikan oleh rekan saya Bu Yeni Dasari. Nah, berikutnya ini Bapak Ibu, izin Bapak Ibu menyampaikan, mungkin Bapak Ibu sudah tahu tentang ini filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Memang luar biasa sekali pemikiran dari Bapak Pendidikan Indonesia, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Ini ada filosofi pendidikan dari KHD Ki Hajar Dewantara. Satu adalah tentang teori tabula rasa. Dalam teori ini adalah bahwa sebenarnya siswa atau murid itu dia sudah membawa kodratnya masing-masing. Nah, di dalam pemahaman dari kami, diajarkan di calon guru penggerak ini, bahwa setiap anak itu sudah ada bawaannya, ada guratannya masing-masing. Jadi sebagai guru itu hanya tinggal mempertebal saja Bapak Ibu, hanya mempertebal saja. Misalkan anak itu satunya tentang kesenian, dia sukanya tentang kesenian. Kedua dia tentang misalkan tentang matematik atau numerik misalkan, seperti itu. Dengan kita sebagai guru hanya mempertebal saja gitu, hanya mempertebal saja. Terus kemudian itu berkaitan tentang teori tabula rasa. Kemudian ini ada sedikit saya jelaskan, tadi sudah dipaparkan oleh Bu Yeni Dasari, bahwa sebenarnya pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam, ya, kemudian dan kodrat zaman. Kalau kodrat alam itu Bapak Ibu, segala sesuatunya yang mempengaruhi siswa itu dari lingkungannya, mempengaruhi siswa itu mempengaruhi murid itu dari lingkungannya, atau dari dari kalau di sini tentang satu lingkungan, kemudian tentang kebiasaan-kebiasaannya yang dibangun. Jadi ada 2 hal yang mempengaruhi. Satu dia kodrat kodrat alam, kemudian kodrat zaman. Kalau kodrat zaman itu terbentuk karena lingkungannya, karakternya itu terbentuk karena itu. Nah, berikutnya mempengaruhi murid itu adalah kodrat zaman. Kodrat zaman itu tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada zaman sekarang. Misalkan berkaitan tentang IT misalkan. Mau tidak mau, siswa itu akan mengikuti, murid itu akan mengikuti. Jadi yang mempengaruhi pendidikan itu ada 2 hal, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Terus kemudian ada guru itu sifatnya, guru itu seharusnya itu menuntun, bukan menuntut. Guru itu adalah menuntun, bukan menuntut. Nah, kira-kira kita kembalikan lagi ke diri kita. Apakah kita ini menuntut atau menuntun gitu? Apa bedanya menuntut dan menuntun? Kira-kira apa nih, Bapak Ibu? Apa bedanya menuntun dan menuntut? Ayo anak-anak, silakan catat ini, harus selesai. Itu kira-kira menuntut apa menuntut? Menuntut apa menuntut? Menuntut. Nah, kalau misalkan ayo anak-anak kita catatan seperti ini, nanti itu menuntut, gitu ya. Gitu. Jadi sudah paham ya. Nah, sehingga kita masuk dalam kategorinya berpihak pada murid, gitu. Tidak semuanya kita sendiri, gitu. Next. Ini tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Perubahan paradigma, miskonsepsi tentang makna kontrol.
ilusi guru mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, kemudian bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Jadi seolah-olah itu kalau kitanya membuat orang merasa bersalah itu baik, membuat murid itu merasa bersalah itu baik. Nah, nanti kita bahas secara detail lagi. Ini menurut William Glasser di Dr. William Glasser, choice theory. Ini choice theory. Berikutnya, disiplin positif. Nah, ini makna disiplin. Dalam budaya kita banyak yang memaknai kata disiplin sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan dan cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Next. Nah, ini makna disiplin. Ini kalau menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak Ibu, tokoh pendidikan Indonesia, ya, Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat, harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain yang mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Oke, berikutnya next. Nah, ini masih berkaitan tentang disiplin. Ini kita membongkar tentang disiplin, ya. Kemudian disiplin positif, disiplin yang dimaksud ialah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi yang dimaksud diharapkan disiplin itu lahirnya dari internal, bukan dari eksternal. Internal itu lahir dari hati, bukan karena dipaksa, bukan karena diperintah, tapi lahir dari hati. Oh iya, kalau seandainya saya mengerjakan PR, kalau seandainya saya belajar berarti saya, dia lahir dari dalam hati, bukan karena anak-anak kamu harus mengerjakan PR, kalau enggak kamu saya hukum, bukan karena takut dari guru tersebut. Nah, sebaiknya tidak seperti itu. Berikutnya, next, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Yang dimaksud adalah nilai-nilai kebajikan-kebajikan yang kita implementasikan, yang kita ibaskan kepada murid-murid kita itu tidak memandang hal-hal yang seperti ini, Bapak Ibu, maka dia langsung secara universal. Nah, berikutnya, nah ini mungkin Bapak Ibu tahu ini profil pelajar Pancasila P5, hafal nggak kira-kira? Hafal nggak? Ini kan ada lagunya, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan dan berakhlak mulia, berbinaan global, terroyong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, kita harapkan nanti murid-murid kita itu bisa bisa masuk ke dalam harapan dari P5 ini. Gitu. Next. Nah, ini Bapak Ibu ada nilai kebajikan yang sudah dimasukkan ke dalam data, ya. Dalam data ini ada peduli, kebajikan yang bisa kita tularkan kepada siswa, kemudian ada rajin, integritas, rasa hormat, gotong royong, ada juga ini paparannya seperti ini. Next, teori motivasi, 3 motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri, kemudian dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, nanti ini Bapak Ibu mungkin bisa diamati di sini bahwa ada motivasi itu dari eksternal, yang tadi saya bilang, ada motivasi dari internal. Nah, kalau seandainya yang bagus itu yang dari eksternal apa internal? Kira-kira eksternal apa internal? Kira-kira motivasi itu bagusnya dari internal, kita menciptakan dari internal, ya, internal, ya, dari dalam. Dengan cara apa? Dengan cara kita menyadarkan dari murid kita. Kita sadarkan murid kita sehingga dia bukan, karena kalau dianya dari eksternal itu biasanya tidak lama. Dia bisanya dia termotivasi kalau ada si itu, gitu. Kalau ada guru tersebut dan lain-lain, tidak bertahan lama. Tapi kalau dia lahir dari diri, dari hati, maka dia akan bertahan lama. Seperti itu. Next, kemudian, nah ini
ini yang kita bahas tadi Bapak Ibu. Ada hukuman, kemudian konsekuensi, kemudian restitusi. Yuk kita bedah satu-satu. Ada namanya hukuman. Hukuman itu adalah bersifat satu arah, tidak terencana, tanpa melalui kesepakatan. Tadi yang dibahas tadi ya. Kemudian murid tidak mengetahui bentuk hukumannya. Kemudian berupa hukuman fisik maupun psikis. Itu hukuman. Yuk kita telaah satu lagi. Berikutnya adalah konsekuensi. Konsekuensi adalah terencana. Karena konsekuensi saya bilang, kalau seandainya tidak melakukan keyakinan kelas, apa nih konsekuensinya? Nah, berarti kan terencana, gitu. Terus kemudian bersifat dua arah yang tadi saya bilang, bersifat dua arah. Kemudian murid sudah mengetahui bentuk konsekuensinya. Kalau dia tidak mengerjakan PR, nah besoknya kamu membantu temannya piket. Nah, misalnya begitu. Misal atau kalau misalnya di muslim ya, nanti kamu membaca istighfar sebanyak 15 kali hukumannya, misalkan begitu. Jadi mendidik dalam artian sudah ada konsekuensinya. Terus kemudian murid tetap dibuat, kalau ini sama, tetap dibuat tidak nyaman, kasih shock terapi, gitu. Kan tidak ada konsekuensinya, nanti kalau kamu tidak mengerjakan PR, kamu saya kasih kue, kan nggak begitu. Tapi tetap kita ada hal yang membuat dia ini tidak mengulangi lagi. Itu kan kalau piket terus kan lumayan capek juga Bapak Ibu. Gitu. Berikutnya adalah restitusi. Nah ini tadi yang disampaikan oleh Bu Desi, Bu Yeni Dasari, oleh Bu Yeni Dasari tentang videonya tadi, yang tadi terlambat. Nah ini restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi kalau restitusi ini adalah ketika siswa itu melakukan kesalahan, maka gimana caranya kita mencarikan solusinya, itu bedanya restitusi. Tadi yang disampaikan, kita pertama Bu Yeni Dasari ada tiga kita validasi dulu ya. Nah kemudian kita tanyakan dulu pertama apa? Kalau tidak salah bukan, pertama itu nyaman itu ya. Bukan, untuk memberikan bahwa dianya kita sebagai manusia biasa pernah melakukan kesalahan gitu. Menstabilkan dulu. Oh Bapak Ibu maaf Bu, saya terlambat misalnya gitu. Distabilkan dulu. Anak-anak atau Arif, setiap manusia itu punya kesalahan seperti itu. Nanti disampaikan oleh Bu Yeni Dasari tadi ya. Terus kemudian baru kita validasi. Kalau seandainya kita salah kan menurut kamu murid, gitu. Kamu nyobek buku temannya salah nggak? Salah Pak, nggak salah. Terus kemudian tanya lagi, kira-kira kalau salah, kira-kira keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Keyakinan kelas yang saya langgar adalah mengganggu teman Pak. Nah, mengganggu teman ya. Kalau mengganggu teman kira-kira yang gitu. Kira-kira bagaimana supaya hal itu kan salah ya. Kira-kira gimana caranya supaya kamu itu tidak mengulangi lagi. Kalau memang kamu melakukan salah, iya nanti saya akan meminta maaf sama Arif. Nanti saya janji tidak akan melakukan lagi. Nah, akan tercipta masuk ke dalam hatinya, dalam pikirannya. Jadi selesai. Nah, ini tadi yang diharapkan, hukuman tadi sudah disampaikan, kemudian konsekuensinya, kemudian restitusi. Nah, kalau restitusi kan dia mencarikan solusinya, gitu. Terus berikutnya, ini next, tadi sudah dibahas ya. Ini dilewatkan lagi. Ini lewatkan lagi. Lewat. Lewat lagi. Nah ini Bapak Ibu, ini yang sering kita lakukan tapi kita tidak sadar. Nah ini saya juga sebenarnya pertama saya masuk ke dalam kegiatan calon guru penggerak ini, saya ini berpikir saya ini masuk ke dalam kategori mana? Gitu. Ayo Bapak Ibu sekarang kita berandai-andai. Kita ini masuk ke dalam penghukum kah? Guru model-model penghukum? Ataukah sebagai pembuat rasa bersalah? Atau sebagai teman? Ya? Atau sebagai pemantau? Atau sebagai manajer? Ayo sebagai teman. Kira-kira bagus yang mana Bapak Ibu? Sebagai teman. Oke,
Oke, sebagai teman. Bu, alasannya apa Ibu? Iya. Sebaiknya kita sebagai teman, maksudnya karena sesuai dengan pendapatnya Bu CGP yang didasari tadi, kita tidak sesama anak itu nggak boleh menyalahkan, nggak boleh menghukum. Nah, berarti kita harus ajak seperti teman, seperti yang dilakukan oleh Bu yang didasari tadi. Walaupun itu salah perbuatannya siswa itu, jangan kamu salah, nggak boleh. Terus Pak Dodo sendiri juga berkata nggak boleh kata jangan, nggak boleh kata tidak. Berarti kalimat kita mengajak sebagai teman, mengayom begitu lebih tepatnya ya. Nah itu ya. Kalau mereka siswa itu kita ajak sebagai teman, berarti mereka merasa dekat dengan kita, berani mencurahkan apa hati mereka, gitu kan? Menurut saya. Terima kasih Ibu atas namanya. Kasih aplaus dulu ya buat semuanya. Nah, sekarang kita coba tanya, kalau tadi Bu Ratna Sundari tadi apa? Pas yang mana kira-kira yang selama ini? Kalau saya cenderung yang nomor 5, manajer. Alasannya? Alasannya saya pengatur di kelas itu, jadi anak ikut apa kata saya. Oh gitu. Saya nerangin, saya ngasih soal, kerjain soal, buat PR harus sesuai dengan apa mau saya. Itu kalau saya, gitu. Jadi saya nggak yang sebagai, ya kalau sebagai teman mungkin di luar jam pelajaran mungkin dia bisa cerita bercanda di luar. Tapi kalau ketika di dalam kelas saya kayaknya dominan. Dominan. Ya. Oke. Kalau Bu Desi pilih yang mana Bu? Kira-kira saya ini sebagai yang mana nih kira-kira? Nomor 2, alasannya Bu? Alasannya saya itu greget kalau melihat anak itu misalnya ada tugas gitu nggak dikerjakan, sudah PR nggak dikerjakan, atau mungkin ada tugas di kelas sudah berkelompok pribadi tapi mengerjakannya sederhana, greget gitu. Jadi saya ini apa ya? contoh kalimatnya mungkin, contoh kalimat. Contohnya misalnya gimana ya? Maksudnya si anak ini biasanya kalau tidak mengerjakan, tunggu yang lainnya sudah selesai, saya nilai. Yang ini saya kasih soal 5, misalnya soal 5 tidak dikerjakan atau mengerjakannya mainan gitu kan. Karena kita mantau kan anak mengerjakan soal itu. Jadi mungkin saya tambah soal supaya anak ini merasa oh berarti saya besok nggak boleh mainan lagi ya gitu. Jadi mungkin kalau saya cenderung ke nomor 2. Nomor 2. Oke. Kasih aplaus lagi Bu. Kalau itu. Mungkin satu lagi nih saya penasaran. Kalau menurut guru BP nih, satu lagi nih. Guru BP ini biasanya sering menghadapi anak nih. Menurut Ibu nih selama ini posisi Ibu sebagai mana nih kira-kira? Terima kasih Pak Dodo. Kalau saya pribadi, saya akan memposisikan diri saya sebagai teman dan pemantau. Artinya, ketika saya ngajar, saya akan memantau anak, membimbing anak gitu loh, agar materi yang saya sampaikan itu benar-benar terserap dengan maksimal. Sebagai teman di sini, ketika saat kita lagi santai, ya anak cerita-cerita aja, saya sharing, anak juga sharing dengan saya gitu. Mungkin begitu Pak Dodo. Oh gitu. Oke, kasih aplaus lagi Bu. Mungkin kalau guru BP mungkin karena belajar psikologi ya Pak. Jadi mungkin kita bisa memposisikan 2 gitu. Tapi kalau mungkin yang di luar itu mungkin emosi mungkin ya Bu. Kita masih bermain emosi. Emosi ya, yang lain mungkin emosi juga ya. Masih ada emosinya mungkin itu ya Pak ya. Oke. Terima kasih, jawabannya bagus-bagus, luar biasa. Nah, ini ada kita kelompokkan ada 5 posisi kontrol terhadap murid. Yuk kita lihat bagaimana sebenarnya. Next. Nah, kan begini ya Bapak Ibu yang tadi ya. Jadi nomor 2 sebelah sini ya. Ada suara mengelas gitu ya. Terus kemudian ada suara ramah, ada suara datar,
ada suara tulus, ada suara tinggi, gitu ya. Kan begitu dilihat dari kalau dianya penghukum, coba penghukum nomor berapa? Kembali lagi, kembali. Nah, penghukum nomor 1 ya, ini pembuat rasa bersalah nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Yuk, ini nomor 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, ini ada suara tinggi. Benar begitu ya? Benar nggak? Nah, benar nggak? Benar nggak sih? Nah, tapi tadi manajer ya disampaikannya ada tadi ada suara tinggi. Teman posisinya di mana nih? Coba kembali lagi. Teman nomor berapa? Kita lihat nomor 3 yang hijau ya. Coba kita. Benar nggak ini? Teman itu nada suaranya ramah. Gitu. Halo anak-anak, gimana kabarnya begitu ya? Menurut juga. Nah, puisi juga, oke. Puisi juga. Gitu. Buahnya juga mungkin ya. Kalau Budapi apa Budapi? Teman, oke, teman ya. Berarti ini ya. Terus kemudian ini yang datarnya yang kuning apa ya? Coba next saya lupa. Tanah belum ada ya, kuning belum ada yang milih ya tadi ya. Oh, coba. Belinda. Oh yang memantau ada suara datar, tubuhnya yang formal gitu ya. Enggak yang gitu ya. Datar sesuai ya. Anak-anak gitu ya. Ya, tapi tadi milihnya dia ke manajer. Ayo kita lihat nih, ada video. Nih Bapak Ibu kita lihat ada video. Bisa dibuat? Kita lihat ada film. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ayo kita hayati nih, kita yang mana nih? Pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu lagi? Pasti kamu tidak terlambat? Malas sekali kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyerang.
pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh Gusti, Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Posisi teman ya. Nah, posisi teman. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Gitu ya? Iya Bu. Habis ibu saya belum membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Posisi pemantau. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal.
ini Mbak Dari, Bu Dari, bukan saya Dari. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi manajer, Bapak Ibu, yang paling ideal adalah posisi manajer. Pada posisi inilah Kasih aplaus lah. yang berpihak pada murid. Berpihak pada murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Ya, ini referensinya. Nah, jadi Bapak Ibu yang disarankan oleh kementerian adalah sebagai manajer. Nah, artinya supaya melahirkan motivasi atau disiplin positif dari intrinsik, itu bukan dari eksternal tapi intrinsik. Kalau dari teman bagus, dari sebagai teman, kemudian sebagai pemantau bagus. Nah, tapi kalau dari pemantau atau teman biasanya dia tidak lahir dari intrinsik. Itu diharapkan lahirnya dari intrinsik sehingga bisa bertahan lama. Kalau tidak lahir dari intrinsik tadi itu sumbernya, maka dia akan, kalau nggak ada Bu Linda dia akan kembali lagi. Kalau nggak ada Bu Nunung dia masih seperti itu lagi, kan begitu. Nah, maka yang pas itu Bapak Ibu, mari kita berbenah. Yang pas itu adalah sebagai manajer. Gitu. Next. Ada lagi?
Nah ini yang tadi saya tanya, posisi kontrol apakah aku, kamu ini selalu. Nah ini bahasanya nih, bahasa penghukum ya. Kamu ini selalu saja salah. Ini posisi bahasa penghukum. Next, ini membuat rasa bersalah. Jadi membuat seolah-olah murid itu terpojokkan. Nah ini kita tidak mengharapkan. Gitu. Kamu rame nih. Gitu. Kamu nih kalau kayak gini caranya nanti saya bisa tegur sama kepala sekolah nih. Dia akan masuk di dalam pikirannya bahwa dia disalahkan, dipojokkan. Nah ini tidak diharapkan. Terus kemudian ini sebagai teman, ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Gitu. Ini yang teman, bahasanya teman. Kemudian pemantau sanksi atau konsekuensinya apa? Gitu. Biasanya kalau dia pemantau seperti dia menanyakan tentang peraturan-peraturan, itu biasanya masuknya ke dalam pemantau. Nah itu. Berikutnya. Apa rencana kamu? Nah, bagusnya manajer itu dia membantu memberikan solusi. Itu mungkin Bapak Ibu sebenarnya masuk di dalam kategori manajer, tapi nyebutnya mungkin beda. Saya yakin Bapak Ibu juga mencari solusi juga. Kalau misalnya siswa ada hal apa mencari solusi kan begitu. Nah, mungkin tadi hanya sebutannya saja yang mungkin tidak disebutkan sebagai manajer. Saya yakin Bapak Ibu sebenarnya secara tidak sadar situ sudah masuk ke dalam kategori manajer. Karena kan kita mencari solusinya juga. Begitu ya Bapak Ibu. Berikutnya. Nah, ini tadi sudah ya. Ini tadi menstabilkan sudah. Nah, ini dialognya next. Oke. Itu Bapak Ibu yang saya sampaikan. Sebelum ini ya, Bapak Ibu namanya. Boleh ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan Bapak Ibu tentang cerita-cerita kita tadi dan penyampaian paparan saya? Apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada? Jelas? Sudah capai semua? Capai semua, oke. Begitu ya? Yuk. Oke. Cukup? Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Oke, Bapak Ibu. Itu tadi pemaparan dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa membuat budaya positif di sekolah kita. Itu sehingga siswa kita bisa tertular budaya positifnya dari kita kepada siswa kita, kepada murid kita. Itu saja Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Tak ada gading yang tak retak, Bapak Ibu. Ya, tak ada gading yang tak retak. Setiap orang punya sanksi. Andai kata saya dan Bu Nidasari nantinya ada yang kurang, ya bisa nanti ditegur ya bila pelaksanaan sebagai calon guru benar. Itu saja Bu, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.